umat Islam setelah Nabi wafat. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan kepribadiannya yang sangat mulia. Nah, adik-adik, Abu Bakar berasal dari Bani Taim. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi atau sekitar 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, ia dipanggil dengan Abdul Ka'ab atau Abdul Ka'bah. Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Beliau juga termasuk dalam salah satu pemimpin yang memiliki akhlak yang mulia, berjiwa tenang, jujur, bijaksana, dan dermawan. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik, Abu Bakar memiliki beberapa sifat yang melekat pada dirinya yang dikenal oleh semua umat. Di antaranya yaitu jujur, dermawan, dan berjiwa tenang. Berikut ini penjelasannya ya adik-adik. Perilaku terpuji yang pertama yang perlu kita teladani yaitu jujur. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan tentang keutamaan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Tak ada seorang pun yang pernah kuajak masuk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu ragu dan berhati-hati kecuali Abu Bakar. Ia tidak menunggu-nunggu atau ragu-ragu ketika disampaikan hal ini. Sabda beliau, maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, Abu Bakar tidak ragu untuk menerima Islam. Hal ini pula yang menyebabkan ia digelari Asy-Syiddiq di belakang namanya. Abu Bakar memang selalu membenarkan Rasulullah SAW tanpa sedikit pun keraguan. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya dan membenarkan apa yang dialami Rasulullah SAW saat menyampaikan hal itu, tanpa ada kebimbangan di benaknya sedikit pun. Kejujuran Abu Bakar tentu dapat dijadikan sebuah keteladanan. Misalnya, berperilaku jujur dalam bermain bersama teman-teman, tidak berbohong sehingga tidak membuat teman kecewa, tidak curang sehingga tidak menyebabkan teman benci, selalu jujur dalam berkata sehingga teman akan percaya. Dengan demikian, kejujuran membuat orang mempunyai banyak teman. Semua orang akan senang bergaul dan berteman dengan orang yang jujur. Sifat lain yang dimiliki Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang harus kita teladani adalah sifat dermawan. Khalifah Abu Bakar sangat terkenal sebagai orang yang dermawan. Kedermawanannya beliau sangat jelas ketika beliau memerdekakan hamba sahaya yang masuk Islam, terutama mereka yang mendapat penganiayaan atau penyiksaan dari majikannya. Di antara hamba sahaya yang ia merdekakan adalah Amir bin Fatimah dan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dimerdekakan dengan tebusan yang besar oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Bilal disiksa oleh majikannya dengan cara ditelentangkan di atas padang pasir. Kedua tangan dan kakinya diikat pada 4 patok kayu. Di atas dada Bilal diimpitkan sebuah balok yang cukup berat di bawah terik matahari yang menyengat. Kabar penyiksaan Bilal yang di luar peri kemanusiaan sampai ke Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar langsung meminta kepada Umayyah agar Bilal dibebaskan. Berapapun tebusan yang diminta, akhirnya Bilal dibebaskan dan menjadi orang yang merdeka berkat kedermawanan Abu Bakar. Jadilah kalian orang yang dermawan atau pemurah karena orang pemurah dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang bermurah hati adalah dekat dengan Allah, dekat dengan sekalian manusia, dan jauh dari api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Sifat lain dari Abu Bakar yang perlu kita teladani yaitu berjiwa tenang. Dalam melihat persoalan, Abu Bakar sangat tenang. Beliau tidak cepat emosi dan tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Abu Bakar selalu memperhitungkan baik dan buruknya sesuatu permasalahan. Beliau selalu mengutamakan kearifan berpikir. Hal ini tampak ketika beliau mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu sahabat-sahabat yang lain, terutama Umar bin Khattab, sangat marah karena menganggap wafatnya Nabi Muhammad merupakan isu yang dihembuskan agar kekuatan kaum muslimin lemah. Dengan tenang, Abu Bakar masuk ke rumah Nabi dan memastikan sendiri meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Setelah yakin Rasulullah SAW memang telah meninggal, beliau dengan ikhlas dan lapang dada memberikan penjelasan dan menyadarkan para sahabat yang lain dengan pidatonya. Hai kaum muslimin, siapa saja yang menyembah Muhammad, dia kini sudah wafat. Dan siapa saja yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membaca ayat 144 surah Ali Imran. Bagaimana dengan kalian? Sikap tenang selalu dibutuhkan ketika menghadapi situasi genting atau sulit. Misalnya ketika ujian, ketika menyeberang jalan yang sedang ramai, ketika kehilangan uang, dan lain-lain. Pada situasi tersebut, kalian harus tenang. Jangan gugup, sedih, ataupun marah.